Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, didampingi Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Barat menghadiri welcome dinner Proliga tahun 2026, putaran pertama yang digelar di Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda didampingi Wakapolda Kalimantan Barat menghadiri welcome dinner dalam rangka persiapan Proliga 2026 putaran pertama yang akan dilaksanakan di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada tanggal 8 sampai dengan 11 Januari 2026. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Huta-Julu, jajaran PJU Polda Kalbar, Forkopimda, serta para manajer, ofisial, dan atlet tim bola voli putra dan putri peserta Proliga 2026. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya Proliga 2026. Kapolda Kalbar juga menegaskan kebanggaan Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, yang dipercaya menjadi lokasi opening seremoni Proliga tahun 2026 ini. Kapolda Kalimantan Barat berharap ajang ini tidak hanya berdampak pada prestasi olahraga, tetapi juga mendorong sektor ekonomi dan pariwisata daerah, serta memperkuat citra Kalimantan Barat sebagai tuan rumah event berskala nasional dan internasional. Acara welcome dinner berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk penyambutan seluruh kontingen Proliga 2026. Dari Tim Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Novita dari Tim Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Dan pemirsa, Polres Probolinggo terima aksi damai kelompok serangan pelakor secara humanis dan kondusif. Berikut laporan Bribda Bahrul, personel Humas Polres Probolinggo. Halo Sobat Humas, saya Bribda Bahrul, Basi Humas Polres Probolinggo. Hari ini, personel Polres Probolinggo melaksanakan pelayanan pengamanan aksi damai yang dilakukan oleh kelompok masyarakat serangan pelakor atau sumber kerang anti pelakor di depan Mapolres Probolinggo. Kegiatan ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan personil kepolisian memberikan pelayanan serta pengamanan guna menjaga ketertiban umum. Berikut liputan selengkapnya. Kelompok masyarakat serangan pelakor menggelar aksi damai di depan markas Mapolres Probolinggo pada Selasa, 13 Januari 2026. Masa aksi menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pihak kepolisian terkait penanganan kasus yang dinilai belum memberikan rasa keadilan bagi pihak pelapor. Setibanya di depan Mapolres Probolinggo, kegiatan diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian orasi oleh koordinator aksi. Perwakilan masa aksi melakukan audiensi dengan Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif. Dalam audiensi, Kapolres Probolinggo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi atas pelaksanaan aksi yang damai, berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Kapolres Probolinggo menegaskan Polres Probolinggo membuka ruang pengaduan dan memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah perwakilan masa aksi melakukan audiensi dengan Kapolres Probolinggo, masa aksi membubarkan diri dan meninggalkan Mapolres Probolinggo dengan tertib. Dari Tim Humas Polres Probolinggo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, banjir rendam jalur Pantura, arus Pati Rembang tersendat hingga 3 km. Polresta Pati melakukan rekayasa darurat. Kemacetan dilaporkan mengular hingga sekitar 3 km, terutama dari arah timur atau Rembang menuju kota Pati, dengan didominasi kendaraan berat dan non-golongan 1. Banjir yang menggenangi jalur Pantura Pati Rembang, tepatnya di kawasan pertigaan Widoro Kandang pada Selasa 13 Januari 2026, menyebabkan arus lalu lintas tersendat parah. Kapolresta Pati melalui Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Riki Fahmi Mubarok menyampaikan bahwa perlambatan arus lalu lintas dipicu oleh luapan air sungai yang meluber ke badan jalan Pantura. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya lubang-lubang jalan yang tertutup genangan sehingga kendaraan harus melaju pelan demi keselamatan. Satlantas Polresta Pati telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas terbatas untuk mengurai kepadatan.
Salah satunya dengan mengalihkan arus kendaraan dari arah timur menuju jalur lingkar selatan. Mengingat jalur yang mengarah ke pusat Kota Pati juga terdampak genangan air akibat luapan sungai. Sementara itu, Supriyono, pengendara mobil asal Juwana, berharap kondisi kemacetan segera terurai dan jalan yang rusak bisa segera diperbaiki. Tadi habis ngantar foto di KSH kerja, ini baru mau pulang, mau balik ke Juwana lagi. Semoga cepat-cepat teratasi kondisinya biar tidak ada kemacetan. Sama jalan, semoga lekas diperbaiki. Tadi ada orang jatuh. Iya. Tadi Juwana ini parah, kerusakannya paling parah. Barusan aku pas berangkat itu tadi ada orang sepeda motor jatuh, Pak. Aku kasihan ibu malah. Satlantas Polresta Pati menyiapkan jalur alternatif bagi para pengendara dari arah Rembang menuju Pati. Jalur alternatif tersebut dapat melalui Batangan atau Simpang 3 Sampang menuju Jakenan, namun hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan kendaraan golongan 1. Dari Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, kepedulian aparat kepolisian kembali terlihat di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seorang ibu muda yang melintas bersama anaknya mengalami ban mobil bocor saat menuju bandara di saat kondisi jalan relatif sepi. Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang sedang bertugas segera memberikan pertolongan. Sebuah mobil terpaksa menepi di tepi jalan menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pengemudinya seorang ibu muda bersama dengan anaknya tampak kebingungan setelah menyadari ban kendaraan mereka bocor. Pengendara bernama Manda mengaku awalnya mengira suara yang terdengar berasal dari kondisi jalan. Namun setelah berhenti, ia baru menyadari salah satu ban mobilnya kempes. Manda yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk menjemput keluarga di bandara mengaku sangat terbantu dengan kehadiran para petugas. Terlebih kondisi jalan yang relatif sepi dan ia hanya berdua dengan anaknya. Iya, tadi pas lagi jalan tiba-tiba bunyi dari dalam, kirain jalanannya kenapa ya, nggak taunya emang bannya bocor. Langsung ngiri, pas banget ada Pak Polisi sama teman-teman yang dari rumah mau jemput ke bandara. Alhamdulillah kebantu banget, soalnya bingung kan di sini benar-benar keluar tol, sepi, nggak ada siapa-siapa. Emang pas lagi ada Pak Polisi yang lagi tugas, jadi alhamdulillah minta tolong buat ngebantuin, soalnya cewek nggak ngerti apa-apa. Bantuan diberikan oleh Aibda Aprilido bersama rekannya Aibda Franky dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang saat itu sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas. Meski sempat terkendala peralatan, petugas akhirnya berhasil mengganti ban kendaraan dengan ban cadangan sehingga mobil dapat melanjutkan perjalanan ke bandara. Petugas juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum berpergian dan tetap waspada di jalan raya, terutama di jalur menuju bandara yang memiliki aktivitas tinggi. Cara humanis polisi dalam memberikan pertolongan ini menjadi bukti kehadiran negara di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, namun juga dalam memberikan rasa aman dan pertolongan saat dibutuhkan. Dari Humas Polresta Bandara Suta melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.